Baik Suki, Hontu, Seale, para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sahasana, also known as kelas kajian Kitab Suci. Hari ini hari Minggu tanggal 28 September 2025. Kita masih akan terus mendengarkan atau diskursus dari Buddha tentang asal-usul dunia, ya. Tapi sebelum saya menyampaikan materi kelas pada pagi hari ini, saya ingin secara khusus menyapa rombongan dari Romo Sutikno dari Wihara Sakyamuni, ya, Denpasar. Selamat datang Bapak dan Ibu Romo Ramani sekalian. Saya sangat senang dan mengapresiasi kedatangan Bapak Ibu sekalian di sini. Ya, mudah-mudahan tempatnya cukup nyaman. Ya. Jadi kita kedatangan tamu dari Bali, ada 31 upasaka dan upasika. Ya, kita bersyukur ya kedatangan saudara-saudara kita sesama Buddhis dari Pulau Dewata. Dewata itu juga bahasa Pali, Romo. Cuman V-nya diganti W. Jadi Dewata kalau bahasa Pali V. Tapi pronunciation-nya, melafalkannya juga Dewata, itu sama. Ya. Baik, pagi hari ini kita masuk di kelas yang kelima dari Aganya Sutta. Tadi pagi saya sampaikan ke umat yang datang di Dana Makan Pagi. Saya sebenarnya sudah beberapa hari ini terpikir setelah sutta ini nanti saya akan sampaikan sejarah munculnya Theravada gitu. Jadi supaya Anda paham, oh agama kita munculnya begitu gitu dulu ya. Jadi saya sudah terjemahkan sih komentar-komentarnya, itu cukup panjang begitu. Kemudian saya juga berpikir bahwa mungkin akan sering membahas sutta dari Digha Nikaya. Karena banyak ajaran-ajaran fundamental tentang agama Buddha dan juga tentang penciptaan ini yang dikupas oleh Buddha di Digha Nikaya, termasuk kupasan tentang pandangan-pandangan salah dan lain sebagainya. Makanya sutta di Digha Nikaya harusnya cukup bagus ya. Yang harapan saya akan bisa membuat sada Anda semakin kokoh ya, dan semakin mengapresiasi ajaran Buddha. Beberapa hari yang lalu saya membaca satu ulasan ya, yang judulnya cukup menarik. Judulnya adalah Creation Without Creator. Paham nggak? Ya, jadi penciptaan tanpa sang pencipta. Ya, jadi ketika saya baca itu, tapi mereka mengupasnya dari sisi fisika modern. Jadi ilmu fisika sampai hari ini baru bisa mengupas fenomena material, ya, fenomena materi gitu. Belum bisa mengupas fenomena imaterial atau fenomena mental, ya. Tetapi saya selalu menikmati kalau membaca kupasan-kupasan dari ahli-ahli fisika modern seperti Stephen Hawking dan kawan-kawan itu, karena I think akhirnya menjadi banyak, atau mungkin I rephrase, akhirnya dalam arti begini, teori-teori mereka, temuan-temuan mereka itu sama sekali tidak menabrak apa yang diajarkan oleh Buddha. Artinya tidak bertentangan dengan ajaran Buddha. Bahkan tadi malam umat dari Medan juga mengirimkan saya banyak artikel tentang Aganya Sutta. Jadi Dr. Rudolf, ada nggak Dr. Rudolf? Lagi-lagi Dr. Rudolf dari Medan. Itu mengirimkan 3 artikel Aganya Sutta. Dari Sri Lanka, penulisnya mungkin salah satunya Bante, saya belum sempat membacanya. Yang straight away saya berpikir bahwa sebenarnya bagus ya kalau misalkan di DBS diadakan seminar mengupas Aganya Sutta ya. Bagus ya.
Setelah selesai kitab komentarnya nanti saya sampaikan. Kalau Anda punya pemikiran nanti disampaikan di sini. Kan pasti Anda punya banyak pengetahuan di bidang lain yang saya dan mungkin teman-teman Anda itu tidak paham begitu. Jadi sangat bagus kalau bisa sharing tentang Aganya Sutta dari sudut pandang Anda sekalian. Tetapi harus benar-benar mempunyai landasan dasar referensi yang ilmu pengetahuan yang kokoh gitu. Misalkan di sini ada yang ahli mekanika kuantum, boleh juga menyampaikannya bagaimana menurut teori mekanika kuantum asal mula fenomena materi ini gitu. Atau ada yang cukup menguasai ajarannya Stephen Hawking. Stephen Hawking itu bagus loh sebenarnya buku-bukunya itu. Ya bagus, menarik gitu, menarik. Kalau ada yang paham boleh gitu maju ke depan nanti memaparkan sudut pandangnya. Jadi saya rasa bagus gitu. Nah, salah satu yang dikirim oleh umat Medan ini adalah, jadi ada satu tabel yang mencoba untuk mengkorelasikan Big Bang-nya Stephen Hawking yang diinikan oleh Stephen Hawking itu dengan proses pembentukan alam semesta gitu. Jadi kan Big Bang yang sebenarnya pada awalnya Stephen Hawking mengatakan ketika pertama kali memunculkan Big Bang, teori Big Bang itu, kalau saya tidak salah ingat, dia hanya memahami bahwa Big Bang hanya terjadi sekali itu saja. Kalau saya tidak salah ingat, tetapi menjelang kematiannya, beliau meralat statementnya dan mengatakan bahwa sebelum Big Bang yang terakhir yang dia katakan terjadi kira-kira 13,7 atau 8 miliar tahun yang lalu, itu Big Bang terakhir. Dia kemudian sebelum meninggal meralat statementnya dengan mengatakan bahwa sebelum Big Bang itu juga sudah banyak terjadi Big Bang yang lain. Ketika saya membaca, nah ini baru benar, artinya baru cocok nih dengan ajaran Buddha. Ya, karena Big Bang nggak mungkin terjadi sekali itu saja 13,8 miliar tahun yang lalu, sebelumnya pasti sudah ada. Nah, di dalam artikel itu ada satu tabel yang mencoba menghubungkan antara Big Bang dan asal-usul dunia. Kalau tidak salah baca, karena tadi malam itu baru saya ini sekilas gitu, beliau penulis Buddhis ini, atau malah Bante ya, saya lupa, mencoba menghubungkan bahwa penciptaan ini terjadi pada saat Big Bang itu. Jadi itu ya kalau nggak salah ya, atau itu bukan penciptaan, saya lupa gitu. Tapi kemudian saya mencoba menyampaikan ide pendapat saya. Menurut saya Big Bang itu hanyalah setengah atau separuh dari Mahakalpa. Ya. Big Bang ini adalah fase ketiga menurut saya, fase ketiga dari 4 fase yang diajarkan oleh Buddha dalam proses siklus alam semesta. Kan sudah kita pelajari kan minggu lalu ada 4 fase kan, di mana fase pertama adalah alam semesta tiba-tiba musnah karena api, katakanlah, atau karena air atau karena angin, katakanlah karena api. Jadi hancur, kiamat, itu yang orang kenal sebagai kiamat. Menurut tetangga-tetangga kita itu adalah fase pertama. Dan menurut Buddha, fase pertama ini, proses hancurnya alam semesta itu berlangsung untuk jangka waktu yang lama sekali, yang tidak bisa ditentukan lamanya. Kemudian setelah alam semesta ini mengalami proses hancur, makin hancur begitu, dalam jangka waktu yang lama, masuk fase yang kedua, yaitu periode statis. Statis dalam keadaan hancur, dan itu juga bertahan untuk jangka waktu yang lama sekali, tidak terhingga. Gitu. Kemudian masuk ke periode ketiga yang disebut periode berkembang, evolusi. Mulai berkembang. Nah inilah menurut saya Big Bang ini nih. Jadi di mana alam semesta mulai memuai kalau menurut Stephen Hawking, dan cepat atau lambat dihuni oleh manusia atau makhluk lagi gitu. Nah kita masuk di fase ketiga menuju ke fase keempat. Fase keempatnya belum tahu. Jadi dari fase pertama alam semesta mulai mengembang siap dihuni, itu kalau menurut teori Big Bang itu terjadi di 13,8 miliar tahun yang lalu, sampai nanti masuk ke periode statis.
Oh, berarti ini iya. Sampai ini sekarang udah di periode keempat, periode berkembang yang statis gitu. Jadi 13,8 miliar tahun yang lalu sampai nanti tiba-tiba alam kiamat lagi itu baru setengah kalpa. Jadi bayangkan nih setengah kalpa itu 13,8 miliar aja belum selesai nih. Kita nggak tahu setengah kalpa, maha kalpanya kapan gitu. Ini hanya pemikiran saya sesaat tadi malam saja. Jadi untuk menggambarkan kepada Anda bahwa sebenarnya proses evolusi dan devolusi itu menurut saya bisa terjadi bahkan triliunan tahun dalam satu siklus. 4 fase tadi, triliunan tahun loh. Dan kita menurut ajaran Buddha, proses evolusi dan devolusi itu sudah berkali-kali tidak terhitung sehingga Buddha mengatakan bahwa titik awal dari siklus kelahiran dan kematian ini sudah tidak terbayangkan. Buddha tidak bisa menemukan titik awalnya kapan gitu. Buddha tidak, kata-kata Buddhanya seperti itu, sudah tidak terbayangkan titik awalnya. Karena ketika beliau mencoba menembus masa lalu sampai ke titik awal, beliau hanya menemukan awija saja, fenomena mental yang disebut awija. Nggak ada creator, nggak ada pencipta. Hanya awija saja, ketidaktahuan. Tetapi kemudian ketika bermeditasi lagi, dicoba ditembus lagi, awija ini muncul karena apa? Akhirnya ketemulah awija ini, ketidaktahuan ini, ignorance ini, muncul karena asawa. Asawa itu tains, noda batin gitu. Kemudian ketika dilihat lagi oleh Buddha, noda batin ini muncul karena apa? Sebabnya apa? Ternyata awija yang lain lagi. Nah, awija yang lain lagi, ketidaktahuan yang lain lagi muncul karena apa? Noda batin lagi, muter begitu terus. Akhirnya nggak ketemu titik awalnya. Dan itulah mengapa ketika lebih dari 20 tahun yang lalu saya mempelajari sutta ini, mengetahui bahwa Buddha tidak menyatakan atau tidak berspekulasi bahwa titik awalnya adalah diciptakan oleh makhluk apapun, saya hormat kepada Buddha. Karena beliau tidak berspekulasi. Mungkin kalau beliau berspekulasi, mengatakan, oh nggak ditemukan, oh tapi pasti ada penciptanya. Oh ya udah diomongkan, berarti penciptanya ini gitu, malah kita jadi tidak hormat begitu ya, tidak hormat. Jadi itulah makanya beberapa hari yang lalu ketika mendengarkan ulasan tentang creation without creator itu, wah ini menarik ini, gitu, menarik. Karena sesuai dengan apa yang ada di ajaran Buddha. Nah, baik, mari kita masuk ke materi minggu ini. Minggu lalu ada umat dari Medan, saya lupa namanya, itu yang bertanya tentang, Bante, apa sih kesadaran penyambung kembalinya makhluk yang keluar dari abasara dan kemudian melayang-layang itu, apakah itu manusia atau apa gitu. Yang bersangkutan bertanya tentang patik sandinya. Jadi itu adalah, bagi yang tidak paham, patik sandi itu adalah fenomena mental dari kita semua yang pertama kali muncul di dalam kelahiran yang baru. Jadi fenomena mental Anda yang pertama kali muncul di kelahiran manusia ini adalah fenomena mental yang masuk ke kandungan mamah Anda. Itu disebut patik sandi. Patik sandi itu relinking antara previous life ke present life, menyambungkan kembali kehidupan Anda yang sebelumnya, di kelahiran yang sebelumnya dengan kehidupan Anda yang saat ini. Jadi disambung tanpa putus, nggak terputus. Nah, penyambungnya ini secara teknis bahasa Palinya disebut sebagai patik sandi, ya, relinking consciousness gitu. Patik sandi cita gitu. Nah, jadi patik sandi ini pada umumnya, relinking ini pada umumnya adalah buah dari perbuatan Anda, buah karma. Ya, karena biasanya itu adalah wipaka cita atau kesadaran resultan. Itu adalah buah dari karma Anda. Jadi dengan kata lain, karena kita saat ini sudah terlahir sebagai manusia semuanya, itu artinya ada karma baik kita dari kehidupan lampau yang
Anda harus menembusnya sendiri melalui meditasi. Di kehidupan yang kapan itu bisa ketahuan. Jadi ada karma baik Anda di kehidupan yang lampau, itu bisa jadi karma baik yang Anda lakukan 1 miliar tahun yang lalu, bisa jadi 1 triliun tahun yang lalu, bisa jadi gitu. Atau persis sebelum ini bisa juga. Artinya kalau saya misalkan lahir tahun 67 ya, katakanlah di kelahiran sebelumnya ini, berarti mungkin bisa saja saya lahir di katakanlah tanggal sekian bulan sekian tahun 67 tadi kan. Bisa jadi karma baik yang saya lakukan yang membuat relinking tadi masuk ke kandungan mamah saya, itu adalah perbuatan baik saya yang saya lakukan sebulan sebelum saya meninggal dunia. Atau mungkin 1 jam sebelum saya meninggal dunia di kehidupan yang sebelumnya. Atau bisa 1 triliun yang lalu juga. Jadi itu harus ditembus sendiri melalui meditasi Anda masing-masing. Nah kembali lagi, relinking atau patik sandi itu kesadaran pertama yang membuat kita terlahir kembali. Ini disebut, makanya saya terjemahkan menjadi kesadaran penyambung kelahiran kembali. Ya, yang menyambung kehidupan kita. Nah biasanya di dalam Abhidhamma, kesadaran penyambung kembali ini semuanya adalah wipakacita, kesadaran resultan yang merupakan buah dari karma. Ada berapa? Berapa Yulia? 19. Ya, patik sandi aja 19 ya. Ada 19 jenis patik sandi ya yang membuat seseorang bisa terlahir di apaya, neraka, peta asura binatang, terlahir di alam manusia atau terlahir di 6 alam dewa lingkup indriawi atau terlahir di alam Brahma yang masih punya tubuh yang halus, atau membuat seseorang bisa terlahir di alam Brahma yang tidak memiliki tubuh sama sekali. Jadi mereka lahir karena salah satu dari 19 macam kesadaran penyambung kelahiran kembali yang semuanya adalah merupakan buah dari karma, wipaka. Nah, kenapa saya uraikan ini panjang lebar? Karena ternyata ketika alam semesta ini kiamat, hancur, katakanlah oleh api yang sudah saya uraikan minggu lalu, kan Anda masih ingat ketika alam semesta ini dihancurkan oleh api, maka hampir semua makhluk lolos dari proses kiamat ini dan mereka terlahir di alam abasara, alam Brahma Jana yang kedua. Ya, mereka semua lahir karena di alam Brahma Jana yang kedua di atas sana itu tidak terjangkau oleh api sehingga tidak mengalami kehancuran. Yang dihancurkan oleh api pada masa kiamat menurut versi ajaran Buddha ini hanyalah dari neraka sampai alam Brahma Jana yang pertama. Makanya mereka yang tinggal di alam Jana yang kedua tidak terkena dampak dari kehancuran ini gitu. Nah, jadi rata-rata menurut kitab kita, akhirnya kita semua ini lahir di Abhasara. Jadi Anda itu pernah jadi Brahma. Ya, dari satu referensi ini, Anda udah pernah lahir di Abhasara, artinya Anda dulu pernah menguasai jana. Karena untuk bisa lahir sebagai Brahma Abhasara itu harus menguasai jana yang kedua. Ya, jadi Anda sudah punya pengalaman menguasai jana di kehidupan yang lalu sehingga teruslah semangat untuk melatihnya lagi. Jangan berpikir saya nggak punya parami. Enggak, siapa bilang? Semua punya parami karena Anda sudah pernah lahir di sana. Artinya Anda sudah pernah menguasai jana yang kedua tersebut, ya. Nah, jadi kembali lagi, alam semesta hancur, semua lahir di Abhasara kecuali makhluk-makhluk yang memegang pandangan salah dengan konsekuensi yang tetap, itu dia lahirnya di neraka yang tanpa cahaya, yang disebut Lokantarika Niraya, neraka Lokantarika. Itu adanya di pertemuan dari 3 alam semesta, itu. Di sana cahaya tidak masuk. Kalau saya baca teori black hole-nya Hawking ada miripnya juga. Ada kemiripannya juga gitu. Kan black hole juga begitu, semua cahaya terserap oleh gravitasi partikel-partikel di sekitarnya, akhirnya membentuk lingkaran seperti seolah-olah bulat begitu.
Itu cahaya nggak bisa masuk ke wilayah itu. Sama dengan penjelasan Buddha. Buddha juga mengatakan ada satu alam yang terletak di antara 3 alam semesta. Jadi dibentuk irisan begini, 3 alam semesta itu digambarkan saja seperti roda pedati. Kalau di kitab suci ada 3 roda pedati, disusun 3 itu. Ya, disambung-sambung begitu. Nah, iris apa ya, bukan irisan ya, yang area di tengahnya itu kan kosong itu dari roda pedati ya, paham ya? Kalau gini 3 berarti di sininya ini kosong. Nah, itulah neraka yang tanpa cahaya itu kata Buddha gitu. Ya mirip kalau Stephen Hawking, black hole itu cahaya keserap oleh gravitasi di partikel sekelilingnya. Ya, ada kemiripannya. Perbedaannya apa? Stephen Hawking memakai teori fisika modern, Buddha mengingat-ingat kehidupan lampaunya. Ya, jadi Buddha bisa mengingat. Buddha tidak berteori, Buddha mengingatnya gitu. Ya, dengan kemahatauan beliau gitu. Nah, kembali lagi. Tadi kan ditanyakan minggu lalu oleh umat Medan, apa nih kesadaran penyambung kembali dari makhluk pertama ini? Ya, saya uraikan dulu, saya lanjutkan dulu. Jadi ketika kiamat kemudian makhluk masuk ke Abhasara semua, untuk jangka waktu yang lama, karma baik makhluk atau mungkin Anda yang waktu itu masuk di Abhasara habis. Karena habis, akhirnya Anda harus keluar dari Abhasara, masuk melayang-layang di awal dari terbentuknya bumi ini. Anda waktu itu masih melayang-layang, tubuh Anda bercahaya, tubuhnya cahaya semua. Nah, pertanyaan dari umat Medan itu, patik sandinya apa gitu? Ya, kesadaran penyambung kelahiran kembalinya apa? Apakah itu termasuk manusia, dewa atau apa gitu? Ya. Nah, oleh karena itu kemarin saya coba search, ternyata sebenarnya di kitab komentarnya sudah ada, hanya saya tidak menyampaikannya begitu. Jadi tolong slide-nya ditampilkan. Itu bahasa Palinya Teda honti manomayati, itu artinya para Brahma tersebut manomaya. Manomaya, mano itu mind, maya itu made. Jadi mind made atau mind created. Ya, jadi para Brahma yang tadi yang keluar dari Abhasara tersebut adalah makhluk yang mind made, diproduksi atau diciptakan secara mental atau diciptakan oleh batin mereka sendiri. Ya, itu pernyataan Buddha. Dengan kata lain, tidak diciptakan oleh siapapun, oleh makhluk apapun, ya, oleh penguasa apapun, tetapi makhluk tersebut diciptakan oleh pikirannya sendiri, oleh kualitas batin atau mentalnya sendiri. Jadi ketika keluar dari Abhasara, mereka mind made, ya, diproduksi secara mental atau dibuat oleh pikiran atau batin mereka sendiri. Penjelasannya begini, idak manusa loke ini, atau saya terjemahkan saja, ketika terlahir kembali di dunia para manusia, 1 poin. Berarti ketika keluar dari Abhasara, mereka masuk ke alam manusia. Ya, tapi masih melayang-layang. Tubuhnya masih tubuh cahaya pada waktu itu. Ya. Kemudian opapatika hutwa. Nah, ini. Mereka terlahir kembali di alam manusia dengan menjadi makhluk yang lahir spontan. Walaupun mereka masuk ke alam manusia, kayak kita, kalau kita kan nggak lahir spontan. Kita lahirnya masuk ke kandungan orang tua kita masing-masing, dari embrio, dari satu sel kecil embrio, langsung lahir, dan seterusnya, gitu ya. Tapi makhluk manusia pertama, pada waktu itu, lahirnya langsung gede. Spontan. Kalau di teks dikatakan, kalau seperti laki-laki, seperti remaja lah, umur 16-17 tahun gitu. Gitu ya. Jadi lahir spontan, tidak lahir melalui kandungan, tetapi mereka mind made. Dibuat, diciptakan oleh pikirannya sendiri. Dan kita tidak menemukan kata Adam dan Hawa. Ya, sebagai manusia pertama, nggak ada. Banyak, ada banyak. Jadi ada banyak Adam, Hawa begitu. Ada banyak sekali. Nggak ada hanya 2 orang saja. Nah, kemarin juga ada dalam satu artikel juga dikatakan begitu. Kita nggak berasal dari 1 orang atau 2 orang.
Kita langsung berasal dari banyak orang ya. Itu ya. Jadi tidak ada yang pertama. Nah, saya terjemahkan dulu. Jadi mereka terlahir spontan. Opak padika hudwa manene wani batati mano maya. Jadi manene wani batati ya, mereka ini terlahir kembali manene wa hanya melalui menak. Menak itu batin atau pikiran. Ya. Itulah mengapa mereka dikatakan sebagai makhluk buatan pikiran. Manomaya. Nah, sebenarnya bahasa Inggris itu lebih dekat ke bahasa Pali dibandingkan bahasa Indonesia ke bahasa Pali. Karena struktur kalimat bahasa Inggris dan bahasa Pali itu banyak kemiripannya. Kalau kita itu karena Anda dulu belajar hukum DMMD nggak sih? Kalau yang angkatan tua belajar ya. DM itu diterangkan, menerangkan, terus MD itu menerangkan, diterangkan, gitulah. Kita ini kebalikan dengan bahasa Inggris dan sama kita kebalikan dengan bahasa Pali. Anda lihat itu manomaya. Mano itu artinya mind, maya itu made atau created. Jadi bahasa Inggris enak nerjemahinnya tinggal mind made. Kalau bahasa Indonesia diterjemahkan jadi diciptakan oleh dibalik. Dibalik itu. Makanya kadang saya berpikir kalau saya menerjemahkan Pali ke bahasa Inggris sepertinya akan lebih cepat daripada menerjemahkan Pali ke bahasa Indonesia gitu. Kenapa? Di samping strukturnya banyak kemiripannya, juga kamusnya yang available itu kamus Pali ke Inggris gitu. Jadi kalau Pali ke Indonesianya belum ada kamusnya, makanya prosesnya agak lama gitu. Saya lanjutkan lagi. Jadi sekarang paham ya bahwa manusia pertama yang keluar dari alam Brahma masuk ke alam manusia itu banyak sekali, tidak hanya 2. Dan mereka semua mind-made, dibuat oleh pikiran. Ya, itu hanya kitab komentarnya saja. Lalu waktu itu saya coba telusuri kitab sub komentarnya menjelaskan nggak apa yang dimaksud dengan mind-made itu dibuat oleh pikiran, nggak ada patik sandi gitu. Ya, lalu di kitab sub komentar ada kalimat bahira pacayena wina kewalang upacara jana manasawa nibata. Artinya penjelasan dari bahwa manusia-manusia awal itu dibuat oleh pikiran mereka sendiri itu begini. Jadi manusia-manusia awal itu terlahir kembali upacara jana manasawa. Mereka terlahir kembali hanya melalui pikiran yang berasosiasi dengan upacara jana. Jadi pikiran yang berasosiasi dengan upacara jana ini adalah jana yang akses jana, ya, akses concentration. Jadi sebelum Anda mencapai jana, beberapa saat Anda mencapai jana, itu ibaratnya Anda mau masuk ke rumah, Anda mau masuk ke jana itu kayak mau masuk ke rumah, Anda masuk di pelatarannya dulu, di teras-terasnya dulu. Nah, terasnya jana itu yang disebut upacara jana atau akses concentration, akses jana, pintu masuk menuju ke jana. Ya, nah ini sebenarnya adalah mahakusala cita, bukan mahawipaka. Artinya ini adalah pikiran yang kusala, pikiran yang baik, bukan buah karma. Ini adalah karma. Ini karma yang dilakukan oleh manusia awal. Artinya, jadi manusia awal itu tidak lahir melalui kesadaran yang merupakan buah karma mereka, seperti kita saat ini, kesadaran buah karma, wipaka, tapi mereka lahir langsung mind-made, dibuat oleh pikiran mereka, pikiran yang kusala, pikiran yang baik, yang berasosiasi dengan upacara jana, atau akses concentration, konsentrasi akses. Ya, jadi penjelasannya begini, ketika mereka sebelumnya berada di alam abasara, batin mereka itu hanya berproses di dalam jana kedua atau jana pertama atau jana yang lebih tinggi kalau mereka latihan di alam Brahma tersebut. Ya, nah jadi kesadaran jana terus itu adalah kesadaran yang lebih tinggi dari kesadaran sehari-hari ini. Nah, ketika mereka keluar dari alam abasara, kesadaran jananya habis.
berproses. Kemudian tetapi biasanya seperti yang sudah saya sampaikan, biasanya kalau Anda menguasai jhana dan baru saja keluar dari jhana, kondisi pikiran Anda itu masih sangat bersih. Walaupun itu bukan pikiran jhana gitu ya. Tapi pikirannya masih bersih, itulah yang disebut upacara jhana tadi ya. Nah jadi dengan kondisi pikiran yang bersih seperti itu, mereka dilahirkan di alam manusia dengan cara lahir yang spontan ya. Jadi mereka terlahir kembali hanya melalui pikiran yang berasosiasi dengan upacara jhana bahira pacayena winat, tanpa ada kondisi-kondisi eksternal lainnya. Jadi murni oleh pikiran mereka sendiri. Ya. Nah, jadi secara simpel akhirnya kalau Anda ditanya siapa yang menciptakan manusia pertama kali? Pikiran mereka sendiri. Ya. Siapa manusia pertama? Enggak ada. Ada. Tapi itu pun pertanyaan tidak tepat karena di dalam ajaran Buddha tidak ada yang pertama. Ini tadi kan kita bicara tentang proses evolusi yang biasanya terjadi dalam satu siklus. Kan ini terjadi dalam satu siklus. Anda tahu artinya siklus? Siklus itu kan periode yang memiliki keteraturan dan pola yang sama. Gitu. Dan siklus itu terjadi berkali-kali gitu. Jadi nggak ada manusia pertama itu sebenarnya. Ya, nah itu adalah jawaban untuk pertanyaan minggu lalu. Ya, sekarang saya akan sampaikan materi pagi hari ini. Ya, tapi sebelum saya menyampaikan materi ini kembali, saya sangat berharap bahwa Anda mendengarkannya dengan kebijaksanaan Anda karena saya khawatir jangan sampai kalau Anda mendengar kemudian malah sadar Anda hancur. Ya, makanya saya harus jelaskan apa yang Buddha sampaikan itu hanya berdasarkan ingatan beliau. Jadi kalau kemudian kok ada pertanyaan, Buddha kok kelihatannya hanya ingat tentang apa yang terjadi di Jambudipa, berarti Buddha nggak tahu apa yang terjadi di Amerika. Iya mungkin nggak tahu gitu, tetapi polanya sama. Polanya sama. Kalau Buddha udah mengingat satu ini, pola di belahan bumi yang lain juga sama. Karena Dharma itu mempunyai keteraturan dan pola yang sama. Dimanapun. Ya, saya beri contoh. Cravingnya orang Indonesia dan cravingnya orang Amerika sama nggak? Sama. Sama cravingnya kucing sama nggak? Sama. Gitu. Saya beri contoh lagi. Kalau Anda ingin menyimpulkan bahwa lautan samudra ini asin, Anda harus coba semua air di lautan samudra ini enggak? Enggak, Anda ambil sampelnya aja. Kemudian Anda simpulkan, oh samudra itu asin. Itu kan? Nah sama, jadi kalau Buddha kok hanya mengingat kelihatannya hanya di dekat Himalaya saja, ini saja. Enggak apa-apa, dan memang yang beliau ingat seperti itu. Tetapi pola dharmanya kan sama. Ya, kilesa dimanapun sama. Kilesanya binatang, kilesanya manusia, kilesanya dewa, kilesanya Brahma sama. Ya, dan bahwa kilesa ini yang membuat kita berputar-putar di siklus kelahiran kematian, ya itu dimanapun berlaku seperti itu gitu. Ya, nah jadi gunakan kebijaksanaan Anda karena saya kadang kalau menerjemahkan itu ada kekhawatiran ini nanti sada umat hancur enggak ya. Makanya saya harus jelaskan kepada Anda supaya sada Anda nggak hancur dan Anda bisa mengapresiasinya. Jadi kembali lagi, Buddha tidak pernah mengatakan dirinya atau menyebut dirinya sebagai Tuhan. Ya, jadi kalau kemudian Buddha mengingat kehidupan menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, Anda harus selalu ingat bahwa ini ingatan Buddha, apa yang diingat oleh Buddha tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu. Ya, tapi kenapa disebut universal? Karena tadi Anda mau memutuskan lautan air samudra ini asin, kan Anda cukup ambil sampelnya aja. Jadi Buddha juga anggap aja itu sampel dan itu berlaku universal. Kalau Anda marah dan orang Amerika marah sama. Fenomenanya sama, membakar, menghancurkan dirinya sendiri dan lain sebagainya. Sama. Kucing marah sama, harimau marah sama gitu. Universal. Kemarahan adalah universal dan itu sudah ditemukan oleh Buddha, ya. Nah, mari kita sekarang masuk ke materi. Jarak bumi ke bulan itu lebih dekat dibanding bumi ke matahari. Minggu lalu sudah kita pelajari, ya.
Bulan bergerak mengitari bumi selama 28 hari untuk satu putaran gitu. Kemudian bumi mengitari matahari, berarti ya membutuhkan waktu 360 hari untuk satu putaran. Jadi dikatakan bahwa bulan bergerak perlahan secara vertikal ya. Jadi kalau nggak sesuai dengan ilmu pengetahuan modern Anda maafkan. Ya, karena ini bukan untuk konsumsi ilmu pengetahuan. Ini untuk konsumsi supaya kita semua bisa mengembangkan rasa jijik terhadap kehidupan. Oh, ternyata kehidupan hanya begitu aja. Dulu udah pernah lahir enak, sekarang nggak hanya gitu aja. Sekarang jadinya kayak gini gitu. Oh, kalau kehidupan hanya berputar-putar, lalu apa manfaatnya gitu? Kenapa saya harus mengejar dunia ini mati-matian kalau pada akhirnya nanti hanya begini? Itu tujuan Dharma. Ya, jadi bukan untuk dikontraskan dengan ilmu pengetahuan modern. Enggak sesuai. Ilmu pengetahuan mengatakan jarak matahari ke bulan sekian, kok Buddha mengatakan sekian, ya enggak apa-apa. Kan Buddha tujuannya tidak untuk itu gitu. Tujuannya untuk mengembangkan rasa jemu, rasa jijik terhadap kehidupan ini sehingga Anda berjuang untuk segera keluar dari dunia ini. Begitu ya. Saya lanjutkan. Jadi bulan bergerak secara perlahan dan vertikal, sedangkan matahari bergerak cepat karena melintang gitu. Rasi-rasi bintang dan bintang-bintang yang lain bergerak dari kedua sisinya, yaitu dari kedua sisi bulan dan juga matahari, seperti halnya seekor sapi mendekati anak sapi. Begitu pula bulan mendekati berbagai rasi bintang dengan cara yang sama. Tapi rasi bintang tidak meninggalkan jalurnya sendiri. Pergerakan matahari kembali lagi vertikal dan cepat. Sedangkan pergerakan matahari yang melintang itu lebih lambat gitu. Matahari bergerak dengan meninggalkan cakram bulan sejauh 100 yojana di hari pertama penanggalan rembulan, yaitu hari Uposatha bulan gelap. Pada saat itu bulan terlihat seperti sebuah goresan. Mungkin yang kita kenal sebagai bulan sabit itu loh. Ya, kan pada awalnya kayak bulan sabit itu kayak goresan saja gitu. Matahari pergi dengan meninggalkan piringan bulan 100.000 yojana pada hari kedua. Tadi di hari pertama kan matahari menjauh dari bulan itu 100 yojana, hari kedua 1000 yojana, makin jauh lagi. Matahari berjalan meninggalkan piringan bulan 100.000 yojana ya, sampai di hari Uposatha. Jadi dari sebelumnya itu adalah bulan gelap, lalu secara perlahan-lahan itu bulan mulai mengembang. Artinya mengembang itu tadinya bulan sabit kecil-kecil menuju ke setengah, itu bulannya separuh dan akhirnya bulan purnama kan nanti kan. Tapi sama sih sebenarnya, Buddha juga mengatakan bahwa rembulan ini memantulkan cahaya dari matahari itu nanti ada kayaknya. Jadi bulan berkembang secara bertahap dan menjadi penuh pada hari Uposatha, bulan penuh gitu ya. Kembali lagi. Kalau ternyata ilmu pengetahuan itu menemukan hal yang berbeda dari apa yang disampaikan Buddha, sikap kita bagaimana? Kalau tentang hal ini saya rasa kita harus ikut ilmu pengetahuan. Ya, makanya saya ini termasuk orang yang dulu waktu di Singapura juga saya menganjurkan atau sering berceramah, ayo ilmuwan, ilmu pengetahuan ini harus diberi kesempatan untuk berkembang seluas-luasnya. Supaya kebenaran itu bisa ditemukan, jangan dibatasi gitu. Tinggal etikanya aja yang diatur, misalkan cloning mengganggu etika, atau ada yang khawatir kalau cloning dibiarkan nanti bumi akan penuh gitu. Walaupun itu kekhawatiran belum tentu terjadi kan. Ya tinggal aturannya aja ditegakkan, tapi jangan terus dihentikan cloning itu. Supaya akhirnya kita tahu benar enggak sih bahwa makhluk ini diciptakan oleh seseorang atau oleh apa gitu, supaya kita bisa akhirnya menembus mengetahui kebenarannya itu bagaimana begitu kan ya. Nah jadi saya lanjutkan, setelah berlari 100.000 yojana bulan kembali lagi setelah memudar. Jadi setelah purnama dia memudar secara bertahap,
bulan memudar seperti itu sampai kemudian menjadi bulan gelap lagi, berputar terus, bulan purnama, bulan gelap, bulan purnama, bulan gelap begitu. Dan itu karena pergerakan mataharinya yang jaraknya berubah-ubah dari bulan gitu. Dengan bulan di bawah dan matahari di atas, kata Buddha katanya. Bulan di bawah, matahari di atas. Seperti cangkir kecil ditutupi dengan cangkir besar gitu. Begitulah piringan bulan yang ditutup oleh matahari. Ketika rembulan tidak terlihat di siang hari, keadaannya mirip dengan lampu minyak yang tidak terlihat di siang hari bagi mereka yang berdiri pada jarak yang jauh. Ya, sama ya. Tadi perumpamannya lampu minyak yang tidak terlihat di siang hari bagi mereka yang berdiri di jarak yang jauh. Karena siang hari cahayanya udah terang benderang, ya lampu minyaknya nggak terlihat. Tapi kalau dalam gelap gulita, lampu minyak dalam jarak jauh terlihat gitu. Bulan saat ini mungkin tidak terlihat di sini, tapi terlihat di belahan bumi yang lain kan? Ya kan? Ya. Nah, jadi rembulan tidak terlihat dengan sendirinya, ada hubungannya dengan matahari. Lalu ada pertanyaan, berapa banyak model lintasan mereka? Lalu dikatakan seperti di layar, Ajak Widi itu adalah bagian lintasan matahari dan bulan yang sesuai, cocok untuk kambing katanya gitu. Naga Widi itu bagian lintasan matahari dan bulan yang sesuai dengan gajah. Go Widi itu sesuai dengan sapi. Jadi ada 3 lintasan itu. Nah katanya kambing itu benci sama air, tapi gajah suka. Dan lembu yang ketiga ya, lembu atau sapi itu nyaman dengan air karena dingin dan panasnya sedang. Oleh karena itu, ketika bulan dan matahari naik ke lintasan pertama, artinya di lintasan yang kambing tadi, yang sesuai dengan kambing, pada saat itu hujan tidak turun setetes pun. Ya kan tadi dikatakan kambing nggak suka air. Maka kalau masuk fase lintasan kambing yang disukai oleh kambing, berarti airnya nggak turun. Oh, ini kan hanya cara orang dahulu atau Buddha menggambarkan musim-musim. Ya, jadi ada 3 musim yang digambarkannya gitu ya. Jadi kalau pas nggak ada air musim apa? Kemarau ya, musim kemarau. Kemudian yang kedua, lintasan kedua, ketika bulan dan matahari naik ke lintasan yang kedua, yang sesuai dengan gajah tadi. Gajah itu kan suka dengan air. Pada saat itu langit merembes seperti pecah. Jadi mulai mungkin sudah musim hujan belum? Ya, kita begitukan dulu ya, kita jangan diinterpretasikan dulu. Jadi langit merembes seperti pecah, mungkin sudah mulai ada mendung-mendung begitu ya. Mungkin kita lihat nanti penjelasannya. Ketika bulan dan matahari naik ke lintasan kedua yang sesuai ketiga yang sesuai dengan sapi tadi, pada saat itu kan sapi atau lembu itu nyaman dengan air ya. Pada saat itu suhu menjadi normal, bulan dan matahari berada di luar Gunung Semeru selama 6 bulan. Bulan dan matahari berputar di dalam Gunung Sineru selama 6 bulan. Jadi dia mengitari di area dalam gunung itu selama 6 bulan, berada di luar gunung selama 6 bulan. Detailnya begini. Jadi bulan dan matahari tersebut berputar di dekat Gunung Sineru pada bulan Asalaha. Ini bulan Asada. Bulan Asada itu kan bulan Juni, Juli begitu ya. Kemudian mereka keluar menjauh selama 2 bulan lainnya, berarti sampai dengan bulan September kan, tadi Juli, berarti Agustus, September, dan berputar di luar mereka melalui jalur tengah pada bulan Oktober dan November. Kemudian dengan menghadap ke sistem dunia, menghadap ke sistem dunia itu kayak sistem tata surya, mereka berputar di dekat sistem dunia selama 3 bulan, artinya dari bulan Desember sampai Februari. Mereka kemudian keluar lagi. Setelah berputar melalui jalur tengah pada bulan Maret dan April, mereka berlari dengan menghadap ke Gunung Semeru selama 2 bulan, yaitu sampai Juni, dan berputar di dekat Gunung Sineru atau
Meru ya pada bulan Juni dan Juli. Sekarang tentang pertanyaan begini. Di tempat mana saja mereka memancarkan cahaya? Mereka menyebarkan cahayanya hingga ke 3 benua. Ingat ya, jadi ini disampaikan oleh Buddha 2500 tahun yang lalu gitu. Ya, dan itu berdasar ingatan beliau. Mungkin bisa jadi di masa lalu hanya ada 3 benua. Kalau sekarang kan enggak 3 benua kan, berapa benua? 5 ya. Asia, Australia, Eropa, Amerika, Afrika ya. Ada 5 benua. Jadi mungkin dulu hanya 3 benua yang dikenal gitu. Mereka atau matahari tadi menyebarkan cahaya hingga ke 3 benua. Saat matahari terbit di benua timur adalah tengah hari. Saat matahari terbenam di benua timur, terbenamnya di benua timur, maka ketika terbenam di benua timur, maka benua barat itu seperti jam jaga tengah malam. Jam jaga tengah malam itu berarti antara jam 10 sampai jam 2 AM. 10 PM, 10 malam sampai jam 2 dini hari. Saat matahari terbit, maka di benua timur itu sudah menjadi tengah hari. Jadi ini hanyalah gambaran dari Buddha tentang bagaimana pergerakan antara matahari dan rembulan ya. Saya lanjutkan. Dengan ini masuk ke sutanya lagi. Kembali lagi disclaimer, suta ini tidak bukan merupakan karya terjemahan kata per kata dari saya ya. Tapi suta ini hanya saya terjemahkan untuk kepentingan kelas saja. Ya mungkin kadang ada di beberapa bagian itu tidak cukup akurat, tidak apa-apa, tapi saya pastikan artinya tidak melenceng. Ya, karena kalau untuk menerjemahkan secara akurat sutanya itu membutuhkan waktu yang lama. Dan saya nggak punya waktu, ya waktunya terbatas yang saya punya gitu. Ya, kita masuk ke sutanya lagi di paragraf 121. Dengan hilangnya cahaya diri mereka, artinya cahaya manusia yang lahir spontan tadi, ya kilesa mulai muncul, akhirnya cahayanya hilang. Bulan dan matahari muncul, dan ketika bulan dan matahari muncul, kerlap-kerlip bintang dan rasi bintang juga muncul, kurang kata muncul. Ketika kerlap-kerlip bintang dan rasi bintang muncul, malam dan siang jadi muncul. Ketika malam dan siang muncul, 1 bulan dan 2 minggu akhirnya muncul atau dikenal. Ketika 1 bulan dan 2 minggu muncul, musim dan tahun juga muncul atau dikenal. Sejauh itu wahai Waseda, dunia berevolusi. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Kita bisa tahu sekarang bahwa di masa-masa awal kehidupan manusia itu belum dikenal tadinya bulan dan matahari tidak terlihat. Tapi ketika cahaya tubuh mereka itu mulai hilang, akhirnya bulan dan matahari muncul. Nah ini juga saya sempat merenung lama. Apakah bulan dan matahari muncul itu artinya tadinya tidak ada lalu tiba-tiba ada? Atau dia muncul karena cahaya manusia pada waktu itu sudah hilang jadi gelap gulita, akhirnya terlihat matahari dan rembulannya gitu. Ya, nah saya nggak mau berspekulasi di situ. Jadi di masa-masa awal seperti itu, bulan matahari tidak terlihat, rasi bintang apalagi, sehingga dengan demikian akhirnya malam dan siang juga belum dikenal pada waktu itu. Pada masa purba kala itu, ya. Ketika malam dan siang belum dikenal, maka kita juga nggak kenal 1 bulan itu seberapa panjang, setengah bulan seberapa panjang gitu kan, ya. Kemudian akhirnya juga konsekuensinya musim dan tahun juga tidak dikenal pada waktu itu. Tidak dikenal. Ya. Jadi dengan kata lain kalau kita reverse, kita balik. Ya, kita sekarang bisa mengerti ini 1 tahun, ini 1 musim, 2 musim. Karena sudah mulai dikenal istilah 1 bulan, 2 minggu, ya, malam, siang, dan itu semua terjadi karena perbedaan matahari rembulan mulai terlihat jelas perputarannya. Kan tadi dikatakan bulan itu 1 bulan 28 hari itu berdasarkan putaran rembulan ke matahari kan. Iya ya. Rembulan ke bumi, sorry. Ya. Jadi
Itulah awal mulanya kenapa kita saat ini bisa mengenal musim, tahun, 1 bulan, 1 minggu, malam, siang. Itu seperti itu awalnya. Jadi tidak ada penciptanya. Ini prosesnya terjadi secara normal, secara alamiah, organik gitu ya. Nah, kerlap-kerlip bintang dan rasi bintang itu artinya adalah rasi bintang Kartika. Jadi kita masih mengenal loh rasi bintang Kartika. Bahasa Palinya juga Kartika gitu. Ini bintang 7, bukan puyer ya. Bintang puyuh atau itu bahasa Latinnya Pleiades ya. Jadi kerlap-kerlip bintang dan rasi bintang itu artinya baik rasi bintang seperti itu, rasi bintang Kartika atau bintang lainnya muncul bersamaan dengan bulan dan matahari. Ya, kembali lagi, ini penciptaan menurut Buddhism. Ya, nggak ada yang menciptakan. Ini adalah penciptaan tanpa sang pencipta, gitu. Ya, nah. Sekarang kita lanjutkan lagi. Malam dan siang artinya penjelasannya. Sejak matahari terbenam sampai munculnya warna kemerahan sebelum matahari terbit disebut malam. Dan sejak munculnya warna kemerahan sebelum matahari terbit sampai nanti matahari terbenam lagi itu disebut siang. Jadi siang dan malam gitu kan. Itu batasannya. Ya. Jadi siang dan malam munculnya seperti itu. Kemudian 15 malam adalah setengah bulan. Loh, kalau di kitab dikatakan 15 malam, berarti 1 bulannya 30 hari. Iya. 2 kali setengah bulan, 15 malam adalah setengah bulan. Oh ya, 2 kali setengah berarti 1 bulan. Kirain bulan yang rembulan tadi. Jadi demikianlah sebulan dan 2 bulan muncul. Setelah itu 4 bulan adalah 1 musim. Karena tadi mengenal 3 musim kan. Musim yang cocok untuk kambing, untuk gajah, dan untuk sapi atau lembu. Berarti kan 12 bulan dibagi 3. Berarti benar 4 bulan itu 1 musim ya. Dalam 1 tahun ada berapa musim tadi? 3 musim. Ya, kalau kita kan hanya mengenal 2 musim ya. Jadi begitulah munculnya musim dan tahun. Sekarang waseta, ini paragraf baru. Makhluk-makhluk itu terus-menerus memakan sari bumi atau saripati bumi ini untuk jangka waktu yang sangat lama sebagai makanan dan gizi mereka. Jadi kembali lagi, Anda masih bayangkan bahwa ini makhluk manusia, ini masih melayang-layang, tubuhnya walaupun udah hilang cahayanya, tapi bumi ini belum matang sepenuhnya. Anda ingat awalnya bumi ini hanyalah satu masa air. Dan secara perlahan-lahan muncul saripati bumi yang digambarkan seperti lapisan apa itu namanya? Filamen apa sih? Oh, dadih ya. Dadih susu itu loh, susu sapi kalau Anda panaskan, kemudian ketika mendingin kan ada itu dadih ya namanya ya. Nah itu, jadi awalnya bumi itu begitu, masa air, kemudian muncul kayak dadih itu di permukaannya. Nah inilah yang disebut saripati bumi. Ini adalah makanan manusia di zaman purbakala, di tahap awal kemunculan manusia ketika mereka masih terbang di angkasa, walaupun tubuhnya sudah mulai tidak bercahaya lagi. Nah, mereka makan saripati bumi tersebut untuk jangka waktu yang lama sebagai makanan dan gizi mereka. Demikian pula tubuh makhluk itu akhirnya menjadi kasar karena makanannya tersebut dan juga karena mulai muncul kilesa, nanti akan dijelaskan. Dan perubahan warna di antara mereka sendiri pun muncul. Artinya akhirnya mempunyai warna kulit yang berbeda-beda, begitu ya. Beberapa makhluk tampak rupawan, yang lainnya buruk rupa. Arti di kitab komentar dijelaskan perubahan warna itu berarti perubahan warna atau perubahan penampilan mereka muncul. Ya mungkin ya seperti hari ini kita udah berbeda-beda begini kan, tidak hanya warna kulit yang berbeda tetapi wujud fisiknya juga berbeda. Ya. Nah, tapi awalnya begitu. Ya, Anda lihat ini proses penciptaannya terjadinya awalnya seperti itu. Nanti Anda judge sendiri. Ini cukup ilmiah enggak?
cukup alamiah nggak prosesnya itu gitu. Kembali saya lanjutkan. Kemudian kan tadi makhluk mulai terlihat ada yang rupawan, ada yang enggak kan? Ada yang ganteng, ada yang enggak, ada yang cantik, ada yang enggak. Nah, repotnya ini kilesa ini. Kilesa ini memang biang keladinya itu kilesa semuanya itu. Sebenarnya kalau kilesanya enggak muncul kan enak tuh tadi. Terbang melayang-layang tubuh bercahaya kan enak ya. Gara-gara kilesa ini. Makhluk yang rupawan lalu membenci yang buruk rupa dengan berkata, kita lebih rupawan daripada mereka, mereka lebih buruk rupa daripada kita. Dan karena kesombongan, sombongan ini kan kilesa kan, dan sikap arogan berkenaan dengan penampilan mereka, maka sari bumi itu lenyap ya. Saya nggak tahu nih hubungannya bagaimana, kenapa kilesa muncul, sari bumi lenyap gitu. Apa sebenarnya mungkin karena waktunya udah lama dan ini dimakan terus lama-lama habis gitu. Tapi singkat cerita, lenyapnya ketika kilesa-kilesa mau muncul. Ketika sari bumi itu lenyap atau saripati bumi lenyap, mereka berkumpul dan meratap, oh rasanya padahal luar biasa loh saripati bumi tadi, rasanya luar biasa. Nah makanya saat ini setelah mendapatkan sesuatu yang enak, mereka pun berkata, oh rasanya luar biasa, rasanya luar biasa. Mereka hanya mengikuti norma primordial. Jadi kita itu banyak yang mengikuti tradisi dari nenek moyang kita, ya, tanpa mengetahui maknanya. Tahu nggak? Setuju nggak? Banyak dari kehidupan kita ini hanya mengikuti pola dari leluhur-leluhur, ya. Tanpa pernah kita mempertanyakan ini benar atau tidak. Setuju? Contohnya, pernikahan. Anda berpikir nggak, kenapa Anda harus menikah? Itu Anda hanya ngikuti leluhur-leluhur loh. Hah? Dan kata Buddha, tanpa mengetahui maknanya. Hah? Anda udah dari kecil udah melihat, oh berarti orang kalau udah umur 25, 26 ini menikah ya. Tanpa Anda challenge, kenapa sih harus menikah gitu? Ada nggak di sini yang berpikir, kenapa harus menikah? Kan pernikahan bagus, oh iya bagus. Tahu kan definisi pernikahan menurut saya gimana? Masih ingat nggak? Pernikahan adalah satu lembaga, baik sih, lembaga yang baik, yang memungkinkan dua orang anak manusia, laki-laki dan perempuan, suami dan istri, bahu-membahu, bergotong royong, bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya masalah itu nggak ada kalau nggak menikah. Tepuk tangan tuh. Jadi pernikahan itu adalah suami istri bikin api padamin, bikin api padamin, bikin api padamin, gitu. Ya. Terus ada lagi kalau tentang pernikahan. Pernikahan itu dibangun di atas dasar cinta. Benar nggak? Anda dulu menikah atas dasar cinta nggak? Pasti. Ya pasti. Dan cinta itu buta. Jadi pernikahan hanya untuk orang-orang buta. Yang nggak buta nggak menikah. Boleh. Ya, Anda mewarisi. Anda, ini kata Buddha, tolong layarnya ditampilkan lagi. Kalimat terakhir yang warna kuning itu. Mereka hanya mengikuti norma primordial. Primordial itu artinya paling awal, tanpa mengetahui maknanya, termasuk pernikahan. Anda hanya mengikuti norma primordial tanpa mengetahui maknanya, ya. Seolah-olah hidup memang harus menikah. Siapa bilang? Nah ini contohnya enggak menikah.
Ada contoh lain? Oke, sekarang kita lihat sedikit lagi. Saya selesaikan ini. Penjelasan untuk kesombongan dan arogan itu berkenaan dengan penampilan mereka adalah begini. Karena kesombongan superioritas, jadi saya merasa lebih ganteng, jadi adik mana? Kesombongan yang berdasarkan pada superioritas, saya lebih baik dari yang lain, gitu artinya. Itu muncul sehubungan dengan warna, mungkin warna kulit, warna tubuh, dan penampilan mereka. Merasa lebih baik dari yang lain. Sikap arogan berarti ketika sifat arogannya muncul berulang-ulang. Jadi artinya begini, jadi mereka yang tadinya itu baru turun dari alam Brahma dengan kualitas batin yang masih atau pikiran masih bersih, karena kekuatan jananya melemah, lalu kekuatan jananya hilang, maka kilesa kan muncul. Nah, inilah yang terjadi pada mereka. Ketika kekuatan dari jananya itu sudah habis, maka kilesa muncul lagi. Mereka enggak berlatih lagi. Kalau mereka masih berlatih, mereka bisa menekan lagi kilesanya. Nah, itu yang terjadi pada mereka. Sari bumi berarti ketika sari bumi yang lezat tadi menghilang, ya, meratap artinya mereka menyesali. Oh, rasanya luar biasa, artinya saripati bumi kita yang memiliki rasa manis, benar-benar manis telah hilang. Norma primordial ada kata-kata dan tindakan yang diwarisi secara tradisi yang disebabkan oleh kesinambungan dari keberadaan atau kelahiran. Sama, Anda punya tradisi, saya punya tradisi, dan banyak dari tradisi-tradisi leluhur kita yang mungkin dari 1000 tahun yang lalu sampai hari ini masih Anda dan kita praktekkan semua, ya, tanpa pernah mengetahui maknanya, gitu. Ya, nah dulu kalau di Jawa itu ada itu, kami diajarkan kalau makan jangan di tengah pintu. Ada ya, di Bali ada ya. Katanya ditabrak setan gitu. Setelah gede saya pikir-pikir kan, bener nggak sih? Kok nggak pernah ditabrak setan kalau kita ini ya? Oh mungkin ya, kenapa kita kalau makan jangan di tengah pintu itu karena nanti keganggu. Kalau ada orang keluar masuk, kita sedang makan, di tengah makan harus bangkit dari makan kita dan lain sebagainya lah gitu. Ya. Atau misalkan kalau di Jawa itu ada orang tua dulu bilang, anak-anak nggak boleh makan, tahu nggak, brutu, tahu nggak? Brutu ayam itu lah. Ya, di Bali ada